Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah psikologi akan membahas terkait sensasi dan persepsi. Saya, yakni Zulfa Nuriyahak, bersama rekan kelompok kami, yakni ada Kak Siti Wulan Ramadini Giswa, yang kedua ada Kak Indah Wulansari, selanjutnya ada Kak Rifda Rahmatul Ummah, dan yang terakhir Ana sendiri, yakni Zulfa Nuriyahak. Lanjut pada pembahasan pertama kita, yakni sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense, artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Adapun menurut para ahli, sensasi adalah, yakni menurut Dennis Kohn mengatakan, bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa otak, maka terjadilah proses sensasi. Adapun dengan ahli yang bernama Benjamin B. Wollman mengatakan, sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Apa fungsi alat indera? Fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Psikolog menyebut ada 9 alat indera. Pertama, penglihatan. Kedua, pendengaran. Ketiga, kinestetis. Keempat, vestibular. Kelima, perabaan. Keenam, temperatur. Ketujuh, rasa sakit. Kedelapan, perasa. Kesembilan, penerimaan. Bagaimana proses penerimaan sensasi? Pertama, sensasi ditangkap oleh panca indera berupa stimulus atau rangsangan menuju sistem sensori yang kemudian ditransaksi dari signal listrik menjadi impuls saraf yang akan diteruskan ke sistem neuron menuju otak. Berikutnya adalah persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Kemudian, coba tebak, apa hubungan antara persepsi dan sensasi? Sensasi adalah tahap awal ketika kita menerima rangsangan, sedangkan persepsi adalah tahap lanjutan ketika otak kita menganalisis dan memahami informasi tersebut. Persepsi bergantung pada sensasi, tetapi dipengaruhi juga oleh beberapa faktor sehingga persepsi bisa bervariasi antar individu. Berikutnya, contoh bagaimana mempersepsikan sensasi dari indera penglihatan. Mari kita lihat pada gambar. Di dalam gambar, A terlihat berseberangan dengan B. A melihat objek tersebut dengan angka 6, sedangkan B melihat objek tersebut dengan angka 9. Maka dapat disimpulkan persepsi orang akan berbeda-beda tergantung bagaimana cara seseorang tersebut melihatnya. Persepsi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor perhatian, yaitu terjadi bila seseorang mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat inderanya dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera yang lain. Yang kedua, ada faktor fungsional, yaitu berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal yang termasuk faktor personal. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor struktural, yaitu berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Ada juga faktor perhatian,
Yang pertama, faktor eksternal penarik perhatian. Faktor eksternal penarik perhatian yang pertama adalah gerakan. Kedua, intensitas stimuli. Yang ketiga, kebaruan atau novelty. Yang keempat, perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai dengan sedikit variasi akan menarik perhatian. Kemudian ada faktor internal pengaruh perhatian. Apa yang menjadi perhatian seseorang lolos dari perhatian orang lain atau sebaliknya. Ada kecenderungan seseorang melihat apa yang ingin dilihatnya dan mendengar apa yang ingin didengarnya. Gangguan dalam sensasi dan persepsi. Beberapa kondisi medis atau neurologis dapat mempengaruhi cara seseorang merasakan atau mempersepsi dunia. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah prosopagnosia, juga dikenal sebagai face blindness atau kebutaan wajah. Prosopagnosia adalah gangguan di mana seseorang sulit mengenali wajah, bahkan wajah orang yang sangat dikenalnya. Orang dengan prosopagnosia mungkin dapat mengenali orang lain melalui ciri-ciri lain, seperti suara atau gaya berpakaiannya. Yang kedua ada sinestesia. Ini adalah kondisi unik, di mana seseorang merasakan dua jenis sensasi yang berbeda pada saat yang sama. Nah, contohnya di sini adalah seseorang dengan sinestesia bisa melihat warna ketika mendengar suara tertentu atau merasakan rasa tertentu ketika melihat warna tertentu. Bagi mereka, rangsangan pada suatu indera langsung memicu respon pada indera lain. Yang ketiga adalah agnosia. Agnosia sendiri adalah ketidakmampuan untuk mengenali objek, orang, atau suara, meskipun kemampuan indera orang tersebut normal. Misalnya, seseorang bisa melihat sebuah benda dengan jelas, tetapi tidak dapat mengenali atau memberi nama benda tersebut. Yang keempat, ada skizofrenia dan persepsi yang distorsi. Pada beberapa gangguan psikologis seperti skizofrenia, seseorang bisa mengalami distorsi persepsi yang ekstrim, seperti halusinasi, yakni halusinasi sendiri melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada, atau delusi. Nah, delusi sendiri ini adalah keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan. Ini semua mempengaruhi cara mereka mempersepsi lingkungan sekitar. Penerapan sensasi dan persepsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasaran dan iklan. Dalam dunia pemasaran, perusahaan menggunakan warna, suara, dan aroma tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya, warna merah sering digunakan untuk menarik perhatian dan memberikan kesan mendesak, seperti pada iklan diskon. Sementara, aroma kopi di kafe dapat membuat pengunjung merasa lebih nyaman dan betah. Yang kedua, desain produk. Para desainer produk memikirkan bagaimana konsumen akan berinteraksi dengan produk secara sensorik dan perseptual. Contohnya, ponsel dirancang agar terasa nyaman di tangan dan mudah digunakan secara visual. Bahkan, tombol atau tekstur pada ponsel seringkali dibuat agar mudah dirasakan, sehingga pengguna bisa mengenalinya tanpa harus melihatnya. Sekian pembahasan dari kelompok 8 kami. Jika ingin ada yang bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, mari kita sama-sama masuk ke ruang diskusi Zoom pada siang hari ini. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman materi video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan lampirkan pertanyaan Anda di bawah ini. Sampai jumpa.